Ketika kita lebih fokus pada kegagalan, kita fokus pada apa-apa yang kita anggap ini nggak enak, kita sibuk meratapinya. Padahal kalau kita baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah pertolongan Allah, ada begitu banyak hamba-hamba Allah yang itu urusannya dimudahkan oleh Allah karena melapangkan dadanya dulu. Ya. Ketika kita lapang dada, jiwa tenang. Ketika kita lapang dada, pikiran kita jernih. Ya. Ketika kita lapang dada, rasa yang muncul dalam diri itu rasa yang cenderung positif. Akhirnya apa? Betul. Akhirnya begitu energi positif, ya segala urusan jadi mudah. Dan nanti peluang itu datang secara tidak terduga. Jadi lapang dada dulu, nanti rezeki datang tuh. Lapang dada itu bagian dari upaya kita untuk menghadirkan positif emotion. Dan di beberapa waktu yang lalu, ini juga sempat saya bahas ya, tentang sedikit penjelasan secara ilmiah. Bagaimana lapang dada ini itu betul-betul jadi key of success dalam ukuran-ukuran dunia maupun akhirat. Kalau dalam ukuran dunia itu kayak gimana? Ini ada sebuah kajian teman-teman yang diteliti oleh Barbara Fredrickson, ya. Judulnya itu Positivity. Jadi ada beberapa istilah yang bisa kita pakai yang itu cukup mewakili lapang dada. Nah, diantaranya positivity. Ya, positivity. Menurut riset ini, ternyata orang yang dadanya lapang itu cenderung akan menghasilkan karya hebat. Cenderung akan menumbuhkan banyak kebaikan. Dan dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupnya. Iya dong, kalau kita sedari awal udah sempit dada, sempit hati, energi negatif yang muncul, bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa menumbuhkan banyak kebaikan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kitanya sudah kekunci dengan energi negatif itu? Makanya ini nggak berlebihan, ini bahkan hasil riset ini. Teman-teman boleh aja searching ya, namanya Barbara Fredrickson. Dia ini salah satu tokoh penting dalam positif psychology, dalam dunia positif psychology. Generasi kedua setelah Martin Seligman. Beliau banyak sekali meneliti tentang hal ini gitu. Lalu menurut risetnya beliau juga, orang itu kalau lapang dada cenderung lebih sukses. Maksudnya gimana? Kalaupun kita ukur dalam ukuran-ukuran materi, kan kita sudah paham semua ya. Sukses itu kan bukan hanya diukur oleh materi. Tapi kalaupun kita ukur dengan ukuran yang sifatnya materi, orang lapang dada tuh cenderung lebih sukses. Uangnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, temannya lebih akrab, keluarganya lebih harmonis. Jadi ini betul-betul kunci, Bapak Ibu. Lapang dada itu kunci, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana penjelasannya? Gitu. Bagaimana penjelasannya? Mari coba kita masuk lebih dalam untuk coba memahami kaitan dengan lapang dada ini dan successful life. Ya, kita masuk pelan-pelan. Nah, ada dua dimensi lapang dada. Teman-teman, ada dua dimensi lapang dada. Dan ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, lapang dada dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Istilah itu hablum minan nas. Jadi kalaupun kita mau sukses dalam interaksi dengan sesama, kita ini makhluk sosial, kita nggak mungkin bisa lepas dari interaksi dengan sesama, itu kuncinya lapang dada. Nah yang kedua, berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Interaksi kita dengan Rob kita, dengan Allah, hablum minallah. Maka ini dua dimensi lapang dada. Dan kedua-duanya mengantarkan kita pada sukses.
dunya wal akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita minta, doa sapu jagat. Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini penting. Banyak di antara kita, misalkan dalam konteks hablum minan nas, ya. Kita tuh sering nggak berlapang gitu dadanya. Masih banyak dengkinya, ya. Dengki itu apa sih? Dengki itu nggak ridho atas nikmat Allah untuk orang lain. Makanya sebetulnya latihan lapang dada itu adalah upaya kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit-penyakit yang itu makin banyak penyakit, dada tuh makin terasa sempit. Sebetulnya ini proses tazkiyatun nafs. Ya. Mentoring kita ini Bapak Ibu, ini sebetulnya proses tazkiyatun nafs. Proses untuk membersihkan jiwa dan batin kita dari racun-racun. Istilah saya itu racun jiwa. Yang itu yang namanya racun ya, pasti bikin kita nggak nyaman, bikin kita nggak merasa lapang, bikin dada sesek, toksik. Di antaranya banyak banget nih racun-racun ini, penyakit-penyakit ini yang harus kita lepas untuk kemudian dada kita bisa lapang. Tadi yang saya bilang, kedengkian. Ya. Dengki itu apa sih? Ya ketika ada orang bahagia kita menderita. Ada orang yang maju, kita yang menggerutu. Ada orang berjaya, kitanya nggak rela. Itu akan tersiksa banget. Batin kita akan tersiksa kalau hasad itu masih bersemayam di dalam jiwa. Akhirnya dengan hasad itu munculnya apa? Energi negatif tuh. Energi negatif itu yang akhirnya menguras perasaan kita, pikiran kita. Bahkan bisa menghanguskan amal-amal soleh kita. Kata Nabi kan ada dalam sebuah hadis, kalau kita masih menyimpan dengki di hati, itu amal-amal kita sebanyak apapun itu ada potensi hangus. Makanya penting nih hablum minan nas, berlapang dada dalam konteks kita interaksi dengan orang lain. Kita tuh terkadang dadanya sempit karena kita sibuk ngomentarin apa yang gak harus dikomentarin. Kita sibuk berburuk sangka terhadap apa yang gak semestinya kita sangka. Kita sibuk nyalain orang, mencari-cari keburukan orang. Sampai akhirnya energi negatif itu yang menguasai kita, kawan-kawan. Dan kita udah gak punya tenaga lagi untuk berbenah dan berkarya gitu. Tenaga kita udah habis, energi kita udah habis, keserap yang negatif tadi. Sampai kita nggak punya lagi energi untuk berbenah, untuk berkarya. Na'udzubillah. Betapa capeknya kita, betapa lelahnya kita. Ya, kalau kondisi batin tuh masih kayak gitu. Memandang dunia itu seakan-akan seperti kompetisi. Ya, kompetisi dalam urusan dunia. Akhirnya dengki tadi. Ketika ada saudara kita yang Allah berikan nikmat, kita tuh kayak nggak nerima gitu. Ini bahaya. Karena sekali lagi kata Rasul, amal-amal soleh kita nanti itu bisa hangus seperti kayu bakar yang dimakan api. Kalau kita masih ada toksik tadi itu, racun jiwa yang contohnya tadi kedengkian misalkan. Ya. Kalau kata Sayyidina Ali, orang yang dengki itu sebenarnya analoginya seperti seseorang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Nggak bisa. Maka kita minta sama Allah, nih kita berupaya, kita ikhtiar. Semoga di sisa tarikan nafas yang kita punya ini, nggak ada sisa lagi di hati kita rasa benci, rasa dengki. Kalau kita mau nanam sesuatu, kata Maulana Rumi, cukup 2 saja. Cinta dan syukur. Ya, jangan kau tanam apapun kecuali cinta dan syukur. Tidak dalam hidup yang hanya sepanjang tarikan nafas ini, jangan kau tanam apapun kecuali cinta dan syukur. Ya. Itu yang pertama, dan yang kedua, hablum minallah. Dimensi kedua, bagaimana kita bisa berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Ini kalau ini sudah sering saya bahas ya.
Tapi kita akan coba kupas sedikit malam hari ini. Nah, sekarang kita mulai dari hablum minanas dulu nih, teman-teman. Bagaimana lapang dada ini menjadi kunci penting, termasuk dalam area hablum minanas. Bagaimana mindset seseorang yang punya kelapangan dada, khususnya dalam aspek hubungannya dengan orang lain. Pola hubungannya tuh kayak gimana? Nah, ini saya tulis di slide ya. Orang yang sempit dada, mereka itu memandang hidup ini, pola hubungannya dengan orang lain itu seakan-akan penuh persaingan dan berusaha untuk saling mengalahkan. Padahal tidak semua, sebagian besar aspek dalam hidup itu bukan tentang menang kalah. Itu hanya sebagian kecil ada menang kalah dalam olahraga, ya, dalam beberapa hal yang lain. Tapi secara umum, in general, hidup itu bukan tentang mengalahkan orang lain. Yang perlu kita kalahkan tuh diri sendiri sebetulnya. Nah, orang yang punya sempit dada itu dia pola hubungannya tuh bersaing dalam urusan dunia lagi, kan nggak mutu banget ya. Bersaing dalam urusan dunia, berbanyak-banyak harta, strata sosial gitu ya, status sosial. Nah, pola hubungannya penting. Tapi kalau orang yang punya mental lapang dada, bagaimana pola hubungannya dengan orang lain? Work in harmony, blessing others. Jadi dia tuh sama orang lain tuh ya harmoni gitu, saling sayang. Kalau di yang bawah, mental bersaing, itu ada bagusnya jiwa kompetitif. Nanti saya akan coba jelaskan di slide berikutnya ya. Mungkin kadang-kadang kita akan jadi orang yang terbaik karena memang kita punya jiwa kompetitif. Ya. Tapi hidup tuh nggak selalu seperti itu. Ketika kita mulai melapangkan dada kita, lalu kita memandang hidup ini sebagai harmoni, nggak ada urusan untuk menyaingi siapapun. Yang ingin kita berikan hanyalah manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang. Fokus itu aja, bukan untuk bersaing apalagi dalam urusan dunia. Walaupun kita mau bersaing, bersainglah dengan amal soleh diri sendiri, ya. Tapi cuman pengen ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang. Nah, ini dalam konteks pola hubungan, teman-teman. Bisa ditangkap ya. Jadi kalau kita ngeliat orang tuh bawanya pengen saingan terus, itu pasti ada yang salah nih. Dudukan mindsetnya ada yang salah. Saya akan jelaskan nanti. Punya jiwa kompetitif itu bagus, tapi ditempatkan pada tempat yang tepat. Gitu. Itu ya teman-teman. Dan nah ini dia nih. Kenapa kita itu dalam konteks hablum minannas ini sering merasakan dada yang sempit? Di antara faktornya karena kita sering banding-bandingin kita dengan orang lain. Orang lain maju, kita insecure. Orang lain bisa, hebat, kita down. Orang lain sukses, kita iri. Padahal hidup itu bukan saling berhebat-hebat dalam urusan dunia. Tugas kita itu berkarya, bukan membuat orang lain terkesan. Ya. Kadang-kadang kita tuh pengen membuat orang lain terkesan, bukan betul-betul kepengen berkarya. Berkarya aja lepas. Nggak ada urusan. Tapi kita akan ngalamin nanti dalam satu momen di hidup kita. Mungkin hari ini atau mungkin nanti kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Ya, kita bandingkan diri kita dengan pencapaian teman, dengan pencapaian keluarga, dengan pencapaian orang lain. Sampai seakan-akan hidup ini seperti sebuah pertandingan gitu.
yang harus saling berlomba untuk sampai ke garis finish. Padahal nggak begitu, teman-teman. Setiap kita itu punya standar yang beda-beda. Ya. Hidup itu bukan kayak lomba balap lari. Pemenang dalam hidup itu bukan yang paling cepat. Bukan. Bukan itu ukurannya. Dan yang kalah dalam hidup pun bukan yang gagal sampai garis finish, bukan. Jadi dalam hidup ini sebetulnya tidak ada istilah tuh saling mendahului gitu, saling mengungguli, karena setiap orang tuh punya zona waktu yang beda-beda, Ada orang-orang yang mungkin baru sukses gitu ya, sampai pada puncak prestasinya ketika umurnya 40 tahun. Tapi ada orang-orang yang dari usia 16 tahun dia udah punya karir yang cemerlang ya. Itu kita punya porsinya masing-masing, ada porsi gagal, ada porsi berhasilnya masing-masing. Zona waktunya beda. Iya. Sama seperti kalau misalkan kita mau bandingkan para nabi gitu ya, kan beda-beda zona waktunya. Rasulullah berdakwah 23 tahun, Nabi Nuh ratusan tahun, Nabi Musa puluhan tahun juga. Jadi hati-hati ketika kita senang banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Itu akan membuat dada kita sempit. Tapi orang yang berlapang dada, dia nggak memandang hidup ini sebagai sebuah perbandingan atau perlombaan yang salah kaprah. Nggak begitu. Saya akan coba jelaskan. Mengapa hidup itu bukan sebuah perbandingan atau perlombaan ya. Kadang-kadang perbandingan itu kan dipicu oleh mental perlombaan. Dan biasanya yang dilombakan itu urusan keduniaan. Bener gak sih? Iyalah, ngaku aja. Yang hidup ini seakan-akan perlombaan dalam urusan dunia. Harta, keluarga, anak, karir. Ya. Kalau perlombaan dalam urusan akhirat sih bagus. Ya. Karena kalau berlombanya dalam urusan akhirat, itu insya Allah gak ada dengkinya. Karena surganya Allah luas. Yang bikin dada sempit, muncul penyakit-penyakit hati, karena kita lombanya dalam urusan dunia gitu. Iya kan? Sekali lagi saya disclaimer. Punya jiwa kompetitif itu bagus, itu hal yang positif. Ketika kita punya jiwa yang kompetitif, teman-teman, akhirnya kita akan terus maju tuh dalam hidup. Kita terhindar dari stagnasi gitu kan. Tapi memandang hidup ini seakan-akan hanya sebatas sebuah perlombaan, itu nggak tepat. Dan kalau mindset kita begitu, dampaknya banyak negatifnya dalam hidup. Kita malah jadi kehilangan kemampuan untuk bisa menikmati hidup. Apa alasannya hidup itu bukan perbandingan? Yang pertama, tadi saya bilang, medan juang setiap orang beda. Dan yang kedua, jalan hidup setiap orang juga beda. Bagaimana bisa kita bandingkan kalau medan juang dan jalannya itu beda? Kalau kita atlet sepeda, baru dikatakan berlomba sepeda. Kalau atlet yang satu dan atlet yang lain itu berada di lintasan yang sama. Bener gak sih? Bolehlah itu kita sebut dengan perlombaan. Tapi kalau lintasannya beda, yang satu di dalam stadion, yang satu di luar stadion jauh gitu. Ya itu nggak bisa dibandingin. Nah hidup tuh kayak gitu. Kita tuh punya medan masing-masing. Ya. Itu. Apa-apa yang terjadi dalam hidup saya belum tentu terjadi dalam hidup Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Begitu pula sebaliknya. Apa-apa yang Anda alami belum tentu saya alami. Jadi medan juangnya beda-beda, jalan hidupnya juga beda-beda. Mungkin kalau garis besar tujuannya sama ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuan hidup secara garis besar sama, untuk beribadah kepada Allah,
Ngomong-ngomong kebaikan, dalam Quran itu kebaikan punya beberapa diksi. Nah, yang pertama al-khair. Nah, ini nih, al-khair dalam kalimat fastabiqul khairat. Jadi kalau secara bahasa, saya nanya sama Ustadz Muslim tadi, saya nanya sama beberapa orang yang memang paham bahasa Arab, kesimpulannya begini, al-khair itu adalah kebaikan yang lebih pada sifat itu pribadi, bukan community, tidak selalu bersifat umum. Ini al-khair itu terkait tazkiyatun nafs, ibadah personal gitu loh. Ya, ibadah personal. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menegaskan bahwa berlombanya itu dengan diri sendiri gitu. Dalam amal soleh, dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau lomba dengan diri sendiri itu enak. Nah, adapun kebaikan yang sifatnya itu umum, sifatnya itu community, kepentingan orang banyak, itu bukan al-khair tapi al-bir. Apa? Al-bir kan kebaikan itu dalam terminologi Quran atau hadis itu banyak ya. Ada al-khair, ada al-bir, ada al-ma'ruf, apalagi kebaikan bahasa Arab. Banyak. Thayyib, ya. Nah, saya bedakan dua aja nih karena salah kita memahami ini. Akhirnya tadi terjebak dalam persaingan. Kalau dalam konteks community, orang itu kebaikan di sini disebut dengan albir, dan untuk albir kita bukan berlomba-lomba tapi saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk personal, hubungan kita dengan diri sendiri. Memang kita harus berlomba-lomba untuk terus lebih baik. Dalam hal ibadah, ayo maksimalin. Dalam hal amalan-amalan yaumiyah, berlombalah dengan dirimu sendiri. Tapi dalam konteks organisasi, komunitas, itu malah bukan saingan, justru saling tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini kita harus luruskan, harus petakan pemahaman kita tentang fastabiqul khairat. Jadi ini bukan kompetisi yang apa kita bayangkan gitu, enggak. Gentleman competition. Jadi persaingan secara jantan, bukan rivalry confrontation, bukan konfrontasi berbasis rival gitu. Kayak melihat orang tuh kayak saingan, apalagi sama-sama lembaga dakwah, kok kayak saingan gitu. Enggak. Kita bisa kok tetap jadi hebat tanpa meniadakan pihak lain, tanpa melumpuhkan yang lain. Itulah kehidupan. Teman-teman. Jadi ini penting. Begitu kita paham perbedaan mana yang fastabiqul khairat, mana yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita akan lapang dadanya. Dan berikutnya, orang yang lapang dada, dia akan punya mental yang saya sebut dengan mental uninsultable. Siapa yang tahu apa itu mental uninsultable? Kalau ada yang pernah ikut kelas surrender bareng saya, pasti sudah tidak asing lagi dengan mental uninsultable. Ini diksi ini saya dapat dari Pak Arfan Pradiansyah ya. Bagus banget, saya masukin ke buku surrender. Iya kan, mungkin kita pernah dengar ya, ada namanya mental unstoppable, ada namanya mental unbreakable. Satu kondisi mental yang tangguh, nggak bisa dihentikan, nggak bisa dikalahkan, itu unstoppable atau unbreakable. Tapi ada lagi mental namanya mental uninsultable. Betul, ini ada yang nulis ya, mental yang nggak mudah disakiti gitu, nggak mudah sempit hati ketika hal-hal yang berat itu hadir dalam hidup kita. Dan orang yang lapang dada itu tadi tuh, dia hatinya tuh kejaga gitu. Dia nggak mudah tersinggung. Dan memang caranya adalah
menaikkan level intelektual dan level spiritual. Coba kalau kita ya nggak mudah baper lah bahasa gampangnya, nggak mudah tersinggung, lapang hatinya gitu, relax, nggak mudah merasa harga dirinya jatuh. Siapa sih kita ini Bapak Ibu? Kullu man 'alaiha fan, kita ini akan binasa. Kita ini datang dari nggak ada dan akan kembali juga nggak ada nanti. Kita meninggal juga orang udah lupa sama kita. Ya nggak? Mau kita orang penting kayak gimana pun, kita meninggal nih 1-2 hari, orang lupa udah. Sibuk lagi dengan kegiatannya masing-masing. Ya mungkin ada lah yang masih ingat kita 1-2 orang, pasangan, anak gitu ya. Tapi juga yang nggak lama, akhirnya mereka juga akan melanjutkan kehidupannya. Terus kita ini siapa merasa penting gitu, terus gampang ngerasa di-insult gitu. Enggak. Bagi orang yang lapang dada, kawan-kawan sekalian, bahkan ketika dia difitnah, ketika dia dimusuhi, ketika dia diperlakukan tidak adil, ya santuy. Tidak perlu keburukan kita balas dengan keburukan. Ya, karena dia merasa dirinya tuh nggak ada. Kullu man 'alaiha fan. Terus bagaimana mungkin kita punya musuh? Bagaimana mungkin kita punya rival? Kalau kita sadar bahwa ya kita nih nggak ada. Kita nih nothing gitu without Allah. Kita tuh hanya bisa tersinggung, marah, sakit hati, nyalain orang, kesel. Kalau kita merasa diri kita tuh penting. Bener gak sih? Makanya orang yang merasa dirinya tuh orang penting itu gampang tersinggung. Gampang terinsult gitu. Tapi kalau sedari awal kita udah merasa bahwa dunia ini gak penting, apalagi saya. Yang penting itu cuma Allah. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Ya udah, terus apa lagi yang bikin kita nggak santuy gitu? Apalagi dalam urusan yang nggak penting. Ada sebuah quote yang saya baca di Instagram ya, bagus banget. Kalimatnya begini: jangan berselisih dalam urusan dunia yang nggak penting. Dan sejatinya, kalau itu urusan dunia, memang nggak ada yang penting. Kesimpulannya apa? Ya wis lah, dadanya lapang. Jadi ini menarik ya teman-teman. Sadar bahwa kita ini memang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi kita susah disakitin. Ya. Bahkan ya gimana ya? Kita bisa memandang orang itu dengan sepenuh cinta. Gitu. Kita pandang orang lain, dunia, dan seisinya itu dengan welas asih. Bagaimana tingkah pola orang-orang, ada yang nyebelin, ada yang ngeselin. Orang yang lapang dada itu punya welas asih yang memang yang itu kokoh dalam dirinya. Contohnya apa? Contohnya kayak pandangan seorang ibu deh sama anaknya. Seorang ibu gitu kan, memandang tingkah pola bayinya gitu. Mau senakal apapun, mau kayak gimana pun, pada akhirnya kan tetap diterima ya. Bahkan dicintai dengan begitu banyak pemakluman. Jadi cobalah. Ini ada prakteknya nih, cobalah mulai hari ini kawan-kawan sekalian. Kita pandang semua orang. Termasuk orang-orang yang mungkin kita nggak suka. Kita pandang mereka seakan-akan ya seperti pandangan seorang ibu pada bayinya. Ibu itu, ini udah pernah ngalamin jadi ibu semua kan, sebagian besar. Siapa aja yang pernah ngalamin jadi ibu, anaknya udah berapa, bahkan ada yang sudah punya cucu mungkin ya. Kita sudah punya experience itu kok. Ibu itu ya, walaupun bayi itu kan dibelai sama si ibu, dia malah nendang. Bayinya itu disusuin malah gigit,
malam-malam ngompol, ya dikasih makan malah muntah ke baju ibunya. Tapi si ibu tetap aja merawat dengan sepenuh cinta. Kasih makan, ngebeliin baju, dijaga, dipuji, bahkan didoain, Masya Allah, Masya Allah. Makanya apa ya, bagaimana kita bisa menarik ini dalam pola hubungan kita dengan orang lain. Ibu itu kan kalau ngurus anaknya ya lepas aja gitu. Dia nggak berharap juga sih suatu hari nanti dapat balasan dari anaknya, enggak. Dia punya cinta tanpa syarat, unconditional love gitu. Jadi dadanya lapang. Dia punya mental namanya mental uninsultable. Dia itu mudah maafin orang. Apa sih yang bikin kita sulit maafin, teman-teman? Apa yang bikin kita sulit memaafkan orang? Alasannya apa? Coba saya mau nanya. Kita tuh susah maafin orang. Alasannya apa? Hah? Ada 5 mitos nih tentang memaafkan. Ini pun saya dapat dari Pak Arfan nih. Dan kalau teman-teman ada yang pernah ikut kelas online surrender, ini saya bahas. Betapa kalau kita hubungan sama manusia, sadari kita tuh berhubungan dengan orang yang gak sempurna gitu. Makanya kan kalimatnya itu subhanallah. Artinya apa? Cuman Allah yang maha suci. Yang lain tidak subhan. Yang ada hanya subhanallah. Namanya orang ya pasti penuh dengan kesempurnaan. Tapi kadang-kadang kita suka sempit hati gitu. Coba pahami 5 mitos tentang memaafkan ini ya. Yang pertama, mitos pertama itu kita sulit maafin karena kita berpikir, Mas, ngapain saya maafin dia? Enak banget dong dia. Seakan-akan memaafkan itu untuk kepentingan pihak yang dimaafkan. Padahal ini mitos. Sejatinya Bapak Ibu, kita tuh maafin orang, itu untuk kepentingan siapa? Coba saya mau nanya. Kita maafin orang, itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita kan? Iya dong. Karena kalau kita nggak maafin, kita sendiri yang rugi. Dampak kesehatan, pikiran tuh sampai sakit gitu. Dampak emosi, hidup jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang. Belum lagi dampak spiritual. Ya. Kalaupun kita mau balas dendam, kata salah seorang pepatah dalam bahasa Inggris, the best revenge is living well. Sebaik-baiknya balas dendam itu adalah hiduplah dengan baik gitu. Jadi kita sendiri yang rugi gitu kalau kita nggak maafin orang, kalau kita nggak melapangkan dada, ya teman-teman. Belum lagi kalau ada kepentingan spiritual. Kepentingan spiritual itu saya pernah punya dendam yang luar biasa dalam, kawan-kawan sekalian, sama seseorang ya. Saya nggak perlu ceritain ya. Tapi saya pernah sakit hati banget sama salah seorang yang sangat saya percaya, udah sahabat, bahkan udah kayak saudara, tapi ternyata ya ditikam dari belakang begitu kira-kira. Ya, mungkin kalau yang mengkhianati, menyakiti kita orang lain ya nggak sampai sedalam itulah. Beda kalau orang ini sangat-sangat kita percaya, udah kayak keluarga sendiri, tapi ternyata kita dibikin shock gitu. Itu cukup lama tuh bersemayam di hati. Tapi saya ketemu satu ayat dalam Quran, dan ini buat saya satu ayat ini cukup untuk menghancurkan bongkahan sempitnya hati. Ayatnya waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum. Maafkanlah mereka, lapangkanlah dada, bukankah kita juga ingin dimaafin sama Allah? Jadi Masya Allah ya, kita maafin orang itu bukan berarti dia layak dimaafkan, tapi kita kepengen dimaafin sama Allah. Nah, ini ada quote nih dalam bahasa Inggris di slide saya tulis. Forgiveness doesn't excuse anybody's bad behavior. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita memaklumi sikap buruk orang.
kezoliman orang, bukan. But forgiveness prevent your heart from being destroyed by that behavior. Teman-teman, lihat. Artinya paham nggak? Jadi memaafkan itu bukan berarti orang yang kita maafkan itu layak untuk dimaafkan. Tapi itu untuk ngejaga hati kita agar hati kita nggak hancur. Karena kalau kita nyimpen itu terlalu lama, dampak negatifnya banyak dalam hidup. Apalagi dijanjin sama Allah, udah maafin, lapangkan dada. Kan kamu juga pengen dimaafin sama aku. Aduh. Jadi kalau kita makin merasa banyak dosa, harusnya makin mudah maafin orang. Ya. Itu Quran surat An-Nur kalau saya nggak salah. Ya. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Jadi ada rasa sakit yang kita rasa, mungkin ada rasa berat. Semoga ya Rabb ini jadi penggugur dosa hamba ya Allah. Ya. Dia penggugur dosa hamba ya Allah. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, kadang-kadang kita berpikir memaafkan itu sama dengan melupakan. Tidak. Perintahnya itu memaafkan, bukan melupakan. Ya, lupa mungkin nggak bisa lupa ya. Tapi secara emosi sudah kita detach gitu, udah nggak melekat lagi. Kita tidak melupakan kejadiannya, tapi rasanya udah kita lepas. Lalu mitos yang ketiga, memaafkan itu baru bisa kita lakukan setelah orang itu minta maaf. Ini juga mitos. Itu namanya kita menggadaikan kebahagiaan kita pada orang lain. Ya. Menyerahkan kendali kita kepada orang lain. Enggak kok, untuk bisa memaafkan cuma butuh satu pihak. Siapa? Kita. Lalu ada lagi proses mitos yang keempat. Mas, saya nggak mau maafin, kenapa? Enak banget dia. Kalau saya maafin nanti dia lepas dong dari hukuman. Enggak. Ini dua kafling yang berbeda ya. Memaafkan itu proses psikologis, bukan proses hukum. Ya. Hukuman Allah, hukuman negara, hukuman masyarakat itu bisa tetap terjadi tuh kalau si yang bersangkutan nggak taubat. Tapi dari kitanya secara psikologis sudah rilis. Kita yakin udahlah, semua ada balasannya. Allah mencatat, Allah maha detail. Pasti nggak akan tertukar. Ya. Kalau saya ngasih air susu, nanti Allah balas lagi air susu dari jalan manapun. Dibalas sama air comberan, nanti air comberannya juga akan balik lagi dari jalan manapun kalau nggak segera taubat. Lalu mitos yang terakhir, seakan-akan memaafkan itu adalah menunjukkan kelemahan kita, kebodohan kita. Enggak, justru sebaliknya. Dengan kita memaafkan, berlapang dada, itu menunjukkan kita kuat dan kita tidak mudah dilukai. Ini, perhatikan ya, supaya kita nggak tenggelam dalam negativity, terutama dalam konteks hubungan kita dengan orang lain. Kita nggak tenggelam dalam kebencian. Karena kebencian itu akan menarik banyak banget energi kita pada hal-hal yang gak produktif. Nah, rahasianya apa? Ini rahasianya nih. Kata para ulama, kalau datang satu kabar kepadamu, satu informasi tentang saudaramu, ada sesuatu yang kamu gak suka, sesuatu yang kamu ingkari, carilah uzur, alasan, 70. Ya, untuk saudaramu itu. Jadi cari terus. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini. Kalau kita nggak ketemu sampai 70 itu nggak ketemu, berarti bilang barangkali ada alasannya aku nggak tahu. Sudah. Itu ciri orang yang beriman. Kata para ulama, orang beriman itu, seorang mukmin itu, dia selalu memberi alasan, mencari uzur kepada saudaranya. Sedangkan orang munafik itu selalu mencari kesalahan saudaranya. Cari, jaga baik sangkanya. Orang yang lapang dada dalam hubungannya dengan orang lain, dia punya kaidah penting, yaitu berusaha baik sangka dulu sama orang. Gitu ya. Cari, ada kabar nih, saudara kita melakukan satu dosa besar. Kita dengar saudara kita terpleset oleh satu kesalahan. Kita mendengar bahwa saudara kita khilaf
Ya. Maka subhanallah, kita diajarin oleh para ulama sampai kabar itu nyata benar adanya atau memang betul-betul dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, cari 70 alasan. Cari satu alasan, oh mungkin dia begini, kenapa dia terjatuh. Kalau kita nggak ketemu alasan yang pertama, cari alasan yang kedua. Oh mungkin dia begini-begini, sampai dia terpeleset. Nggak ada lagi, cari yang ketiga. Ya. Oh kayaknya saya pernah kenal dia, mungkin ini yang bikin dia begini. Nggak ketemu lagi, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 70 kata para ulama. Cari alasan buat saudaramu. Ini bukan berarti kita mengizinkan dia salah. Enggak, salah ya salah aja. Salah ya salah aja. Ya. Justru kita ngebantu dengan baik sangka seperti ini, mencari alasan. Kita berusaha narik saudara kita itu supaya nggak terjerembab dalam lubang. Kalau ada orang salah kita tinggalin, ya makin senang setan kan. Ini lapang dada nih. Dalam konteks hubungan kita dengan orang. Gitu kan. Ada kabar buruk kita langsung reaktif. Padahal itu cuma isu. Atau kalaupun benar juga tidak sepatutnya kita terlalu tadi menyempitkan hati, ya, jadi kompor meleduk gitu kalau bahasa Betawinya. Dan kadang-kadang kalau udah cerita itu banyak penyedap rasanya, nah ini bahaya. Orang yang lapang dada sadar, yang namanya anak Adam itu tidak terlepas dari salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Kalau kata Ustadz Lukman, semua masih skor sementara. Boleh jadi yang sekarang salah, suatu hari taubat, husnul khatimah. Yang sekarang sepertinya di jalan kebaikan, tapi terpleset, itu bisa su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu ya teman-teman. Dan kalau kata Imam Hasan Al-Basri, berbahagialah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia nggak sempat memperhatikan aib orang lain. Jadi udah sibuk ngebenahin dirinya, ya, sibuk dengan aibnya sendiri, dia nggak sempat memperhatikan aib orang lain. Ketika ada kabar tentang orang lain, ya, dia katakan, dia batasi dirinya, kemudian dia bilang, mohon maaf, saya juga punya aib, saya juga punya kesalahan, bukan wilayah saya yang ngurusin sampai sejauh ini. Saya lagi sibuk minta sama Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Jadi kalau kita punya mental seperti ini kawan-kawan sekalian, hidup tuh indah. Gitu. Itulah kenapa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Dalam hubungan kita dengan orang lain, dada kita lapang. Dakwah kita akan sepenuh cinta. Gitu. Dan ini perlu kita latih. Sampai sini bisa ditangkap ya kawan-kawan ya. Saya nggak kecepatan kan ya. Ini baru yang habluminan nas nih. Belum yang habluminallah. Tapi kalau habluminallah saya udah sering bahas ya. Jadi ya begitulah. Mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik ya, atas izin Allah. Dan untuk urusan habluminallah sederhana aja. Intinya kita itu bisa berlapang dada dalam konteks hubungan kita dengan Allah ketika kita pindah zona dari zona nafsu pada zona berserah. Orang yang lapang dada itu kan kuncinya berserah. Masih ingat beberapa pertemuan yang lalu, ingredients dari lapang dada itu iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Nah, gitu. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Bedanya apa sih zona nafsu sama zona berserah? Kalau di zona nafsu itu ciri-cirinya ya,
kondisi hati kita tuh penuh dengan kecemasan. Semuanya harus serba sempurna, obsessive controlling gitu. Semua harus sesuai dengan keinginan. Ya. Hampa, selalu ngerasa kurang, nggak pernah ngerasa cukup. Apalagi? Ya kadang-kadang kita dapat sih apa yang kita inginkan. Tapi kepuasannya sementara aja. Dan kalaupun kita berada di puncak kesuksesan, akhirnya sombong, arogan, nepuk dada, euforia. Nah ini ciri-ciri zona nafsu nih. Ini sempit dada kita kalau kita masih di zona ini. Makanya dalam beberapa kesempatan saya mengajak ayo pindah. Try something different, surrender. Makanya materi surrender ini menjadi bagian penting juga dalam mentoring lapang dada. Insya Allah kita mulai 9 Juli besok ya. Selama 40 hari kita akan coba perdalam dan latihan. Lalu kalau zona berserah, apa bedanya dengan zona nafsu? Obsessive controlling, bedanya apa dengan beautiful surrender? Kalau orang di zona berserah, hatinya tenang, damai, jiwanya ngerasa cukup, penuh syukur, nggak pernah ngeluh. Karena dia bisa betul-betul menemukan berbagai macam keindahan yang Allah karuniakan dalam hidupnya. Syukurnya itu bukan cuma di mulut, tapi juga sampai ke tulang-tulang ya. Istilah guru saya, gratitude to the bone ya. Syukur yang sampai ke tulang-tulang gitu. Ya. Dan dalam hidupnya dia akan merasa selalu dapat yang lebih baik dari apa yang dia inginkan. Kalaupun dia menemukan sukses, dia akan ngerasa tenang. Dia akan ngerasa rendah hati, humble gitu.